Halo Sobat Trader, kembali lagi dengan saya Michael Yudi. Kita mau bahas analisa market mingguan Forex Gold Oil 16 sampai 20 Mei 2022. Oke, kita langsung ya untuk minggu depan. Yang memang perlu diperhatikan adalah ada dari hari Senin itu ada BOE Governor Bailey speech, ada Selasa ada Clement Conscience dari Inggris, Employment Change dari Eropa, ada GDP-nya Eropa, dari retail sales-nya AS. Rabu ada ECB Presiden Lagarde speech, ada Fed Chair Powell speech, ada GDP-nya Jepang, ada building permits AS, ada persediaan oilnya AS. Kemudian Kamis itu ada employment change-nya Australia, kemudian ada budget release New Zealand, ada existing home sales Amerika. Kemudian Jumat ada retail sales Inggris. Itu data-data high impact untuk minggu ke depan. Oke, kita langsung ke Euro USD. Oke, kalau kita lihat di sini Euro USD ya, ini jelas trennya turun. Ya, ini daily chart. Trennya turun. Jadi dia sedang mencoba ke ini yang garis-garis yang ungu ini adalah garis low sebelumnya. Jadi ada di sebelah kiri sini. Kalau kita kecilin ya, itu di weekly itu kelihatan nih adalah low sebelumnya. Ini kan kita lihat di low yang ini sudah ditembus. Kita lihat ya, kita besarkan, berarti dia ini mencoba ke low yang di 1.0324. Tapi kalau kita lihat di sini dia cenderung bisa koreksi dulu ya. Yang tadinya dia break low, ini low jadi level low ini jadi resisten atau support become resistant. Ya, low ini jadi resisten. Jadi dia bisa koreksi dulu ke sekitar 1.0470, baru kembali turun mencoba untuk buat low yang baru ya. Tes dulu yang low yang sini 1.0324 ya untuk Euro USD. Kita ke GBP USD. Kita GBP USD hampir sama ya tadi, ini garisnya itu adalah low sebelumnya. Ini cenderung juga turun ya. Ini semua turun karena cenderung adalah penguatan dolar Amerika ya. Jadi kita lihat di sini dia ini cenderung turun ke arah 1.2074. Tapi kita bisa kita perhatikan dia bisa koreksi ya. Jadi bisa koreksi. Oke, kita garis resisten trendline, jadi bisa koreksi ke sekitar sini. Ya bisa koreksi kalau kita kecilin di H4. Untuk GBP USD ya, untuk GBP USD kita lihat dia itu bisa koreksi kemana? Oke, kita lihat di sini. Kita kalau tambahin dengan Fibonacci retracement dan ditambah dengan tadi resisten trendline ini. Oke, kita lihat di sini ya. Ini resisten trendline. Oke, dia cenderung ke tahan di sekitar Fibonacci retracement 618. Berarti untuk koreksinya ke sekitar 1.2305. Baru kembali turun ke arah 1.2074. Oke, kita ke Aussie USD. Aussie USD hampir sama, ini garis low sebelumnya. Jadi dia cenderung koreksi dulu ke yang tadinya low menjadi resisten ini. Jadi dia koreksi ke sekitar 0.6966. Baru kembali turun mencoba ke low yang sini ke 0.6775. Oke, itu untuk Aussie USD. Kita ke New Zealand USD. Hampir sama seperti ini. Dia bisa koreksi dulu ke sekitar 0.6378. Baru kembali turun ya. Jadi dia naik dulu baru turun kembali ke sekitar 0.6203. Oke, kita lihat ke USD Japanese Yen. Kalau USD Japanese Yen ini low ini resisten atau high yang sudah ditembus. Jadi dia kelihatan di sini dia sudah mau buat high yang baru, tapi kita waspada. Ini bisa koreksi dulu ke sekitar yang tadinya resisten become support. Jadi bisa dia koreksi dulu ke sini, baru dia kembali naik buat high yang baru ya, atau high yang sini yang dicoba dulu di sini. Untuk USD Japanese Yen ya. Dia cenderung turun ke nyoba ke yang tadinya resisten become support. Jadi cenderung dia turun dulu baru kembali naik untuk USD Japanese Yen. Jadi bisa turun ke sekitar ya, kita bisa lihat di sini ya, bisa jadi dia ketahan juga di sini. Ini jadi support trendline. Dia ketahan di sekitar sini, berarti sekitar low ini ya, di low yang ini sekitar 127.50 ya, atau kalau dia pun tembus dia ketahan di sekitar sini
125.69, baru kembali naik ke arah 131.20. Oke, kita ke USD Swiss francs. Oke, ini juga cenderung naik karena penguatan dolar. Oke, kita lihat di sini dia ini kan level high sebelumnya yang ini. Dia closing candle masih di bawahnya, jadi bisa koreksi dulu. Koreksi dulu ke sini ya, koreksi dulu untuk USD Swiss franc, baru kembali naik ya, baru kembali naik. Coba buat high yang baru untuk USD Swiss franc. Oke, jadi dia bisa koreksi ke sekitar 0.9899, baru kembali naik lagi ke 1.0024. Oke, kita ke USD Kanada. Ke USD Kanada kita lihat di sini. Sini sudah break resisten di sini, break high. Jadi dia cenderung naik ya karena penguatan dolar juga. Jadi tapi kita lihat sini, ini ada candle bearish, bisa dia untuk koreksi dulu ya sebelum naik ya. Dia koreksi dulu. Kita lihat di sini ada support trendline. Jadi dia bisa koreksi ke sekitar sini. Ya bisa jadi di sini dia ketahan yang di resisten ini. Jadi turun ke sini. Ya cenderung untuk ketahan di 1.2912 ya. Ataupun kalau dia bisa turun, mungkin dicoba akan coba level sini aja untuk buat higher low ya. Low ini kan low, dia buat higher low di sini sekitar 1.2782, lalu kembali naik ke arah high yang sebelumnya ini 1.3075, bahkan dia coba nanti ke arah sini untuk minggu kedepannya lagi 1.3382. Oke, kita ke gold. Gold kita lihat di sini gold. Oke, gold ini kalau kita kecilkan nah ini dia kalau pola di D1 ya, dia cenderung masih uptrend. Dia ini koreksi ketahan di sekitar level support trendline. Kalau D1-nya kelihatan di sini dia masih closing di atas support trendline. Jadi kita waspada, dia itu kembali naik. Kita bisa perhatikan ya, untuk gold masih bisa kita cek dulu. Untuk hari Senin itu dia closing candle di mana? Masih di atasnya. Kalau dia bentuk di atasnya high ini, maka dia akan cenderung kembali naik untuk gold. Kita tambahin resisten trendline di sini. Oke, dia cenderung kembali naik. Ya, kita perhatikan dulu. Jadi nggak langsung ambil posisi, kita menunggu lihat konfirmasi. Kalau dia bentuk ada untuk konfirmasi swing low, kita bisa ambil posisi open buy. Oke, kita ke USD oil. USD oil kita lihat di sini. USD oil ini ada bullish engulfing ya. Jadi ini cenderung naik untuk USD oil ya, cenderung naik. Dia naik ketahan sekitar resisten sebelumnya ya, tapi kalau kita lihat polanya ini dia sudah ada higher high. High ini lebih tinggi daripada ini. Higher low, ini low ini lebih tinggi daripada ini higher low. Jadi dia cenderung mau coba bentuk higher high lagi untuk USD oil ya, untuk USD oil. Jadi bentuk dia untuk cenderung buat higher high lagi. Jadi cenderung naik untuk USD oil. Bisa jadi dia sekitar sini ketahan. Dia high di sini. Oke, jadi cenderung naik, tapi waspada koreksinya, tapi cenderung naik ya. Jadi cenderung naik ke arah ya, berarti high sebelumnya lagi di sini 116.60. Oke, demikian analisa market mingguan forex gold oil 16 sampai 20 Mei 2022. Salam profit.